dengar. Mudah-mudahan semua dengar ya. Ya, sudah berapa yang bergabung? Tepat pukul 11 saya akan mulai. Sesuai dengan surat janji kita, kita harus tepat waktu disiplin. Nanti yang menyusul dipersilahkan. Ya, saya senang nih. Tidak hanya satu orang yang bisa melihat, tapi diajak teman-temannya, diajak grupnya, diajak komunitasnya ya. Kita tunggu dulu ya. Ya, peserta rapat technical meeting hari ini sudah semakin terus bertambah, 84. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. 131 orang. Karena kita harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya teknis. Pertemuan ini namanya technical meeting, secara teknisnya jangan sampai gagal di teknisnya. Karena ini menentukan ya. Adik-adik kalau tahu temannya yang ikut tapi belum hadir bisa diinfokan nggih. Di depan kita secara langsung bersama saya sudah hadir satu orang juri, ya ini nama beken beliau Gus Martin. Betul Pak ya? Beliau sangat terkenal dan sangat memiliki kualitas, kapabilitas dan juga integritas dalam menilai lomba dan sudah memiliki nama beken dan itulah makanya pemerintah Provinsi Bali eh, mengundang beliau untuk berkenan menjadi tim juri dan sudah berkali-kali menjadi tim juri. Kemudian di layar juga secara online hadir juga satu orang tim juri, Bapak Satrio nggih, beliau juga sudah terkenal di mana-mana, sudah menjadi beberapa kali tim juri dan sangat independen, sangat berkualitas. Dan kami memiliki 5 orang tim juri, kawan-kawan sahabat semua, adik-adik. Ya kalau yang sudah pernah mengikuti pasti tahu bagaimana model penilaian beliau dan tidak bisa tawar-tawar dan sangat tepat sehingga selama pelaksanaan Bulan Bung Karno, lomba yang sangat prestisius dengan hadiah yang cukup besar, itu tidak pernah meleset, menemukan, mendapatkan, memilih dan sesuai kualifikasi kompetensi juaranya itulah memang sesuai dengan tujuan diadakannya lomba ini ya.
Selain harapan juga tujuan. Jadi sesuai tema, nanti kawan-kawan sahabat semua mungkin sudah membaca, mengikuti, dan sudah membuat karya-karyanya, sudah malah sudah dikirimkan atau bagaimana, silakan nanti dari tim juri kami akan menilai. Semua harus berkontribusi dengan baik, semua harus ber memiliki. Wah, terima kasih sampun rawuh nggih, Pak Wari. Niki, niki dipakai dulu. Belum. Ngiring terus. Niki pakai ngiring terus. Pak Putu. Ya, hadir lagi tim juri kita. Belum. Jam 11 kita tepat waktu nggih. Halo Are, Pak Putu Satrio juga tim juri sudah memakai rompi hari ini. Bapak Bapak Waris juga sudah hadir. Kawan-kawan sahabat semua bersama saya kita tunggu lagi dua orang sampai pukul 11 kita mulai tepat waktu. Tapi inilah lomba yang sangat prestius, sangat berkelas, lomba Bulan Bung Karno kita laksanakan kawan-kawan sahabat semua ya. Yang baru pertama kali ikut dari seluruh Bali, dari semua panggung, panggung sekolah menengah atas, panggung kuliah, mahasiswa, kemudian masyarakat umum, ada dari Ormas, kemudian ada dari sekolah menengah pertama barangkali juga ada ikut, kemudian dari tim kreatif atau bahkan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di entertainment dan lain-lain, termasuk juga para seniman ikut di sini yang memenuhi syarat ya semuanya. Terima kasih sudah ikut. Sekarang total dari 131 orang yang mendaftar sudah masuk ada 100, Dewa coba lihat. Ya, sudah 85. Ya, kita tunggu sampai jam 11. Sekali lagi adik-adik semuanya dari seluruh peserta di seluruh Bali, kita hari ini technical meeting. Nanti ikuti saja ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan sudah kita sepakati, dan nantinya dalam lomba tampilkan, buktikan dan berikan yang terbaik karena ini kita melaksanakan sudah berkali-kali lomba. Barangkali ada yang sudah pernah juara ikut lagi atau yang dulu gagal dapat juara dan sekarang ikut lagi atau baru pertama kali, tidak masalah, semuanya sama. Semua equal di sini, tampilkan yang terbaik. Inilah calon-calon dan sudah jadi pemimpin bahkan adik-adik semua. Saya ulangi lagi, 20 tahun lagi, bahkan lebih singkat lagi, Anda semua, adik-adik semua yang akan menggantikan posisi kami-kami di depan ini. Karena saya sekarang 54, 20 tahun lagi sudah 74, sudah pensiun, sudah renta, mudah-mudahan masih hidup juga. Kalian semua, adik-adik semua yang ikut ini, berbanggalah, berbahagialah, dan juga semangat yang akan menggantikan posisi kami. Kita kata di sini, yang akan bicara di sini menjadi PNS di Kesbangpol atau di tempat lain, di kantor gubernur, di kantor bupati, menjadi guru, jadi bupati bisa jadi anggota dewan, kemudian jadi pengusaha, jadi pegawai bank, jadi polisi, jadi TNI, jadi jaksa, sipir penjara, macam-macam. Semua pekerjaan itu ada di depan adik-adik sekarang. Raih itu, capai itu. Masa depan tidak ada tanpa ada masa ini. Nah, jadi sekarang peserta lomba ini saya berikan motivasi, sudah berada di langkah yang tepat. Karena adik-adik semua sudah punya cita-cita, punya cara mengimplementasikan, mengekspresikan cara kerjanya, mimpinya dan juga selamat hadir Pak. Nah, kirim. Hadir lagi satu tim juri kita. Total semua ada 5. Mudah-mudahan semua bisa hadir. Yang nanti akan secara teknis memandu acara ini. Saya akan membuka saja. Pak Ari, ngirim Pak Ari. Yuk.
Jadi padi. Lagi satu. Gitu. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oh ya, satu lagi sudah hadir tim juri kita, adik-adik, kawan-kawan sahabat semua, dimanapun berada. Pak Ari ya. Sudah 4 hadir tim juri. Di depan adik-adik, ada juga satu online ikut Pak. Wah, ada yang mutu-mutu. Foto aja, gak apa-apa, bagus. Ya, dokumentasikan, nanti kita dokumentasi bersama. Sudah hadir Pak Ari, kemudian Pak Warih, kemudian ada Pak Gus Martin dan juga Pak Putu Satrio. Satu lagi Pak Dewo yang kita tunggu tepat pada pukul 11 kita mulai. Saya ulangi lagi, lomba ini sudah kita laksanakan berkali-kali di bulan Bung Karno. Kenapa ngambil bulan Bung Karno? Karena itu sudah ada pergubnya dan juga ada biayanya ditanggung oleh pemerintah dan juga yang lebih penting sebenarnya adalah kita semua bisa mengimplementasikan, mengaktualisasikan dalam kegiatan, dalam ide-ide karya-karya beliau yang monumental yang menjadi dasar pendiri negara. Beliau memiliki visi misi dengan negara ini bahkan presiden pertama dan juga penggagas dan juga yang melahirkan Pancasila, nilai Pancasila. Jadi tema-tema ini juga tidak lepas dari pemikiran beliau, kemudian ide-ide beliau, gagasan beliau, nilai-nilai yang beliau lahirkan dan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, karakter bangsa. Adik-adik, ini yang lebih penting ya, karakter bangsa. Adik-adik sudah ikut semuanya, sudah hadir bergabung hampir sudah 90-an deh, Pak. Coba lihat. Sudah berapa yang bergabung? Hampir 90 ya. Hampir Lagi sudah di hampir 2/3. Ya. Silakan yang sudah di layar terlihat kompak, semuanya hadir, satu tim, ada yang sendiri, silakan tidak apa-apa. Nanti diskusi dengan tim juri kita. Nggih. 6 menit lagi kita mulai. Mohon dipersiapkan kalau ada yang belum membawa alat tulis, kalau ada yang membawa laptop, kalau ada yang membawa HP untuk mencatat atau merekam, silakan bebas nih nggih. Yang penting ini kompetensi, sorry, ini kompetisi yang berdasarkan kompetensi, kemampuan dan juga nanti dinilai. Yang menilai adalah para juri yang independen yang sudah ditunjuk berkali-kali memimpin lomba seperti ini yang punya kualitas, akuntabilitas. Ya, Pak Dewa ngiring lengkap dah tim juri kita hadir. Bisa kameranya bisa kelihatan semua enggak? Coba Pak Yudi lihat. Ya, hadir ya. Oke, semua sudah hadir. Ya, hadir hari ini Pak Dewa, Pak Wari, Pak Putu Satrio ada di layar monitor online. Kemudian Pak Gus Martin dan juga Pak Ari. Nggih. Kita tunggu lagi 5 menit ya. Mudah-mudahan ada yang baru masuk 90. Kalau tidak ada kita mulai pada pukul 11 tepat. Saya berjanji pada pukul 11 tepat. Eh, saya perkenalkan. Ini adalah bulan Bung Karno yang ke-7. Kita laksanakan di seluruh Bali lomba ini. Masing-masing lomba berkali-kali temanya berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan dan juga dengan semangat. Semangatnya peserta, semangatnya adik-adik semua, kawan-kawan sahabat semua dan semangat kami-kami. Tapi tidak menghilangkan esensi dari nilai-nilai yang ada di ide-ide beliau yang hari ini kita warisi. Salah satu nilai misalnya salah nilai semangat juang, cinta NKRI, gotong royong, kemudian nilai persatuan kesatuan, kemudian nilai-nilai wawasan kebangsaan tentu saja, dan berjiwa kesatria, berjiwa saling menolong, toleransi yang seperti itu ya. Tema setiap lomba berbeda-beda setiap tahun sesuai dengan kebutuhan ketentuan. Dan adik-adik sudah menyiapkan semuanya itu ya. Sekali lagi selamat, terima kasih sudah ikut lomba ini yang ketujuh. Yang sudah berkali-kali ikut, yang belum juara mudah-mudahan hari ini juara. Yang baru pertama kali ikut hari ini harus berjuang untuk lomba ini, buktikan yang terbaik. Ada lomba musikalisasi puisi, ada lomba
puisi, lomba film pendek, ya, dan juga ada lomba film dokumenter. Ada 3 lomba ya. Hadiahnya luar biasa, bagus, dan untuk uang penghargaan. Dan tahun-tahun sebelumnya banyak adik-adik kita, kawan-kawan kita dari sekolah menengah atas yang menjadi juara. Dari ormas menjadi juara, dari masyarakat umum menjadi juara. Bahkan kualitasnya bagus-bagus. Dan nantinya kita akan minta tampil di penutupan bulan Bung Karno. Adik-adik sudah siap ya? Kita akan mulai sebentar lagi, 3 menit lagi. Dan saya percaya adik-adik memiliki mimpi, memiliki impian, memiliki tujuan untuk ikut. Sudah hadir lengkap tim juri yang akan secara teknis memberikan penilaian kepada hasil karya-karya adik-adik semua. 1 orang tim juri ada secara online, Pak Satrio, dan sebenarnya di balik kamera ini ada banyak tim. Di belakang layar ini banyak tim, banyak staf dari kami Kesbangpol Provinsi Bali yang hadir menyaksikan dan turut serta. Jadi bukan sendiri saya di sini ya, tapi saya didampingi oleh tim yang luar biasa, tim juri. Baik, kita bisa mulai ya, 2 menit lagi sedang berjalan. Sambil menunggu sudah 96, mudah-mudahan bisa tembus 131 peserta yang mendaftar. Kalau belum masuk grup, dimasukin aja Pak Yudi ya. Ya, semuanya masuk. Jadi biar mendengar semuanya, kita fair, kita adil, kita berkualitas, kita berintegritas, dan kita mencari yang terbaik. Kita kompak semua ya. Baik, saya mulai. Izin Pak. Izin Pak Juri mulai. Pak Putu Satrio, izin mulai nggih Pak Putu nggih? Yap, Ya, terima kasih. suaranya kedengaran ya. Ya, semuanya dengar suara saya, coba angkat tangan kalau dengar suara saya semuanya. Peserta. Terima kasih. Ya, berarti dengar ya. Baik, saya mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, salam hormat bangga untuk kita semua. Salam Pancasila. Dalam Pancasila. Boleh saya ulangi ketika saya ngomong salam Pancasila, adik-adik yang belum pernah, belum hafal, belum tahu, ngangkat tangan seperti ini ya, sama-sama kita sampaikan ya. Ya, saya ulangi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa, nanti itu dilaksanakan berkali-kali secara sinergi, kemudian simultan dan juga konsisten ya. Baik, perkenalkan nama saya Iko Mangkusumaedi, disingkat IKK. Saya mewakili Bapak Kaban, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Kader Bangsa, itu jabatan saya. Bapak Kaban hari ini tidak bisa memimpin rapat technical meeting ini karena beliau sedang bersama anggota DPRD Provinsi Bali melaksanakan tugas di Sekretariat Dewan. Beliau merangkap jadi Sekretaris Dewan. Oke. Saya mewakili beliau untuk membuka rapat teknis ini, nanti secara teknis akan dipimpin oleh para tim juri. Adik-adik, kawan-kawan sahabat semua dimanapun berada, peserta lomba yang sudah terdaftar sebanyak 131, hari ini hadir pada saat pembukaan adalah sebanyak berapa Dewa? Total semua sekitar 98 orang. Artinya 98 orang yang hari ini hadir dan juga nanti menyusul mungkin sebanyak 131 adalah yang memenuhi syarat berkualifikasi untuk menjadi peserta lomba. Lomba dalam rangka bulan Bung Karno yang ke-7. Boleh tepuk tangan kita semua dulu ya. Ya, Anda menjadi kandidat untuk jadi juara. Lomba kali ini dengan tema yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Barangkali ada yang sudah pernah ikut atau baru pertama kali. Hadir bersama adik-adik kawan-kawan semua adalah para tim juri di depan adik-adik kawan-kawan semua dan juga ada di layar. Ada 5 tim juri dan saya sendiri dari Kesbangpol. Motivasi untuk lomba ini adalah kita ingin memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda maupun generasi penerus bangsa ini. Tadi saya sudah katakan bahwa siapapun wajib membela NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika dalam implementasinya pada karya-karyanya.
dengan berkarya, dengan mengikuti lomba, kita termasuk kami tim juri dan Kes Bangpol itu sudah melaksanakan nilai-nilai yang dikandung dalam jiwa dan semangat Bulan Bung Karno. Tujuannya bukannya semata-mata juara, kawan-kawan sahabat semua adik-adik, bukan semata-mata juara, tetapi kita mengenal, mengetahui, lebih memahami bagaimana nilai-nilai semangat wawasan kebangsaan, karakter bangsa, juang Pancasila, dan juga karakter seorang pemimpin bangsa yang besar itu bisa hidup dan berkembang bahkan diteladani hingga saat ini karya-karyanya. Oleh karena itu karya-karya adik-adik nanti adalah menjadi teladan bagi junior-juniornya, bagi penerusnya. Sekalipun tidak akan mendapatkan juara. Tetapi ingat, adik-adik sudah berkarya. Itu yang penting. Karyanya adalah dalam Bulan Bung Karno. Nilai-nilai semangat juang. Mohon tetap semangat dan berkarya, berprestasi dengan baik. Itu saja pembukaan dari saya. Sebentar lagi channel meeting dipimpin, dipandu oleh ketua tim juri kita dari Pak Putu Satrio. Pak Putu Satrio sampun siap, sampun di layar. Mohon diikuti dengan baik. Ditanya-tanya saja. Saya mohon izin sebentar 10 menit untuk meninggalkan ruangan ini karena harus menerima tamu di luar. Nanti saya bergabung lagi nih Bapak izin. Bapak Ibu nih. Selamat bertanding berlomba adik-adik, selamat mengikuti. Tolong dengarkan dengan baik. Kalau yang belum jelas silakan ditanyakan. Ngiring Pak Putu Satrio dimulai Pak. Yes, Terima kasih. Swastiastu. Saya kira mungkin lebih gini, Pak Wari mimpin ya, mimpin langsung ya, ada teksnya di sana ya. Silakan Pak. Suksma Dahat, Bli Putu Satria sebagai koordinator lomba, serta Pak Komang tadi yang telah mengantar technical meeting pagi ini dengan memberikan pemaknaan kehadiran peristiwa lomba ini serangkaian perayaan atau peringatan Bulan Bung Karno yang ke-7. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila untuk kita semua. Hari ini terima kasih adik-adik semua, para peserta lomba telah meluangkan waktu untuk mengikuti serangkaian lomba perayaan Bulan Bung Karno yang ke-7, yaitu tahapan technical meeting. Sebagaimana lomba-lomba perayaan Bulan Bung Karno tahun-tahun sebelumnya, maka perayaan Bulan Bung Karno yang ke-7 tahun 2025 ini merujuk tema Jagat Kerti Adi Cita Buana Santi, inspirasi dan pemikiran cemerlang Bung Karno untuk perdamaian dunia. Sekali lagi titiang ulang. Temanya adalah Prana Jagat Kerti. Jadi Mahakarya Bung Karno, simbol keharmonisan alam semesta. Jadi temanya adalah Prana Jagat Kerti. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana sudah diumumkan oleh panitia jauh hari, di dalam perayaan Bulan Bung Karno yang ke-7 ini ada 3 mata lomba yang dapat diikuti oleh semua peserta, yakni pertama adalah lomba musikalisasi puisi Bung Karno, merujuk puisi Bung Karno yaitu
sudah beribu kembali. Kemudian film pendek mengacu tema berdikari ekonomi dalam Bali era baru ya, berbasis kearifan lokal Bali. Kemudian film pendek, film dokumenter mengacu pada tema ketahanan budaya Bali di tengah globalisasi. Demikian tema-temanya, dan adik-adik serta semua peserta tentu telah mempelajari ada ketentuan-ketentuan yang secara umum kami dari Dewan Juri yang terdiri dari Bapak Putu Satria sebagai koordinator, kemudian ada Bli Arya, ada Bli Gus Martin, dan ada Pak Dewa, serta Titiang sendiri Wari Wisatsana. Nah, secara umum setiap mata lomba itu ada 3 hal pokok. Pertama adalah ketentuan umum, kedua ketentuan khusus, kemudian aspek penilaian berikut juara-juaranya. Nah, pada ketentuan umum setiap lomba yang perlu adik-adik perhatikan dan pertimbangkan serta para peserta lomba simak adalah yang utama, pertama untuk lomba musikalisasi puisi. Jadi ketentuan umumnya hampir sama ketiga lomba ini. 1A, lomba terbuka untuk masyarakat umum yang bertempat tinggal di Bali dibuktikan dengan surat keterangan domisili di wilayah Provinsi Bali dan seterusnya. Yang adik-adik pasti tentu sudah baca. Kemudian B, masyarakat yang berKTP luar Bali tetapi sudah menetap di Bali dan mendaftar dengan melampirkan surat keterangan domisili. Nah, untuk lomba musikalisasi puisi ada ketentuan khusus ini. Peserta lomba adalah perorangan atau kelompok. Jadi bisa perorangan atau kelompok. Sementara untuk lomba dokumenter dan film pendek semuanya adalah berkelompok. Kemudian untuk ketentuan khusus, saya kira hampir semua adik-adik sudah mempelajari untuk ketiga lombanya dengan prasyarat-prasyarat teknisnya. Namun yang layak dipertimbangkan dan menjadi perhatian kita bersama termasuk juri adalah pada ketentuan umum yang menegaskan bahwa seluruh karya yang dihadirkan melalui tayangan video itu harus karya otentik atau asli yang ditegaskan dengan surat pernyataan bermaterai. Nah, ini penting karena secara mekanisme lomba nanti akan ditayangkan di channel-channel dari Kesbangpol yang di dalamnya akan secara otomatis bila karya tersebut melanggar ketentuan keaslian atau keautentikan akan di take down oleh pengelola atau seperti akun Facebook atau akun Instagram dan TikTok. Nah, dengan sendirinya peserta yang karyanya di take down dengan sendirinya dianggap melanggar ketentuan dan tidak akan dinilai. Sedangkan ketentuan umum dan ketentuan khusus lainnya saya kira sama dengan tahun-tahun sebelumnya, itu ada prasyarat-prasyarat teknis yang harus dipenuhi. Tujuannya agar tampilan yang mengemuka di dalam tayangan itu adalah hasil capaian yang prima. Sehingga ada format file yang ditetapkan, resolusi minimal misalnya 720 V atau HD dan sebagainya, serta ketentuan-ketentuan khusus lainnya berupa sinopsis dan rangkaian lainnya yang harus disertakan
selama proses pendaftaran. Saya kira semua ketentuan umum dan ketentuan khusus sudah dipelajari dan sudah dipenuhi oleh adik-adik sekalian. Nah, sekarang adalah kita akan mencoba melihat aspek penilaian untuk lomba musikalisasi puisi dengan puisi yang telah ditetapkan oleh panitia adalah karya Bung Karno. Aspek penilaiannya meliputi 4 pokok bahasan, yaitu aspek yang dinilai tentang suara dengan bobot 30%, mengacu kepada keselarasan suara, terangkum di dalamnya intonasi, artikulasi, dan olah poka. Kemudian aspek musikalitas berbobot 30%, terinci di dalam penilaian aspek musikalitas ini adalah tata aransemen atau keselarasan puisi dengan musik. B. Totalitas atau keutuhan puisi di dalam keseluruhan musikalitas. Aspek yang dinilai berikutnya dalam lomba musikalisasi puisi ini adalah penampilan yang bobotnya 20%. Merinci kepada A. Ekspresi, B. Penghayatan, C. Kostum dan make up, D. Tata artistik. Kemudian aspek penilaian keempat yang menjadi ciri utama di dalam lomba kita kali ini, dalam lomba perayaan Bulan Bung Karno yang ke-7 ini, yaitu adanya penekanan pada videografi dan kreativitas. Bobotnya 20%, yaitu kreativitas atau kemungkinan baru dalam musikalisasi puisi. Terangkum di dalamnya adalah latar visual, ilustrasi, dan multimedia. Seluruh aspek penilaian ini merujuk ketentuan khusus kita, yaitu harus karya yang otentik, bukan cuplikan atau petikan atau saduran dari karya-karya orang lain atau pencipta sebelumnya. Jadi keseluruhannya adalah karya peserta lomba. Karena kemudian akan terangkum pada ketentuan bahwa tayangan yang di take down dengan sendirinya dianggap telah melanggar hak cipta dari karya-karya sebelumnya. Sehingga keikutan serta para peserta tersebut dianggap gugur atau batal. Kemudian untuk aspek penilaian dari film cerita, film pendek cerita, selain ketentuan umum dan ketentuan khusus yang sudah dipelajari, saya kira penting untuk para peserta mempertimbangkan dan memperhatikan aspek penilaian. Jadi aspek penilaian dalam film cerita ada 3, yaitu 1, cerita bobotnya 20% dengan rincian uraian menetapkan bahwa kesesuaian cerita dan kebaruan yang ditawarkan mesti sesuai tema. Jadi tadi kita sudah bahas tema terkini untuk lomba perayaan Bulan Bung Karno tahun 2025. Kemudian aspek penilaian kedua yaitu teknik dan kreativitas, bobotnya tinggi, termasuk yang paling tinggi karena juri berpandangan teknik dan kreativitas adalah ciri pencapaian seseorang atau kelompok yang mengikuti lomba Bulan Bung Karno kali ini, yaitu 50%. Sekali lagi, teknik dan kreativitas bobotnya 50%.
terdiri dari penilaian 50% itu adalah A. Tata gambar, B. Tata kisah, C. Tata suara, D. Tata cahaya, E. Tata busana, make up dan properti, F. Tata musik atau scoring ilustrasi, G. Kepaduan keseluruhannya yang terkait dengan editing. Kemudian aspek penilaian ketiga untuk film cerita adalah akting pemain. Akting pemain ini bobotnya 30%. Merinci kepada 1. A. Kesesuaian peran, B. Penghayatan peran. Kita kemudian beranjak kepada penilaian untuk lomba film dokumenter yang bertema ketahanan budaya Bali di tengah globalisasi. Ada 3 aspek penilaian yang para peserta mesti simak baik-baik. Yang pertama adalah cerita. Bobotnya 20%, terinci atas kesesuaian cerita, kedalaman pesan selaras dengan tema. Aspek yang kedua, ini bobotnya paling tinggi, menyangkut teknik dan kreativitas, berarti pencapaian peserta, yaitu 50%, terdiri dari A. Tata kisah, B. Tata gambar, C. Tata cahaya, D. Tata suara, audio dialog, ambience, musik scoring, ilustrasi, dan kemudian E. Editing. Untuk film dokumenter juga mempertimbangkan aspek penilaian ketiga, yaitu narasumber dan kompetensi. Jadi pemilihan narasumber itu juga harus berbobot sesuai dengan kompetensi dan tematik yang disodorkan oleh panitia. Bobotnya adalah 30%. Terinci atas subjek dokumenter, A, B, kedalaman pesan. Jadi secara keseluruhan semua aspek penilaian baik musikalisasi puisi, film dokumenter maupun film cerita seluruhnya 100%. Dan kami sekali lagi atas nama Dewan Juri mengingatkan pada ketentuan umum terkait soal keotentikan atau karya sendiri yang bukan plagiat, baik dari unsur musik maupun unsur tayangan videonya, serta berbagai hal yang mendukung atau menjadi satu kesatuan karya para peserta. Harus sepenuhnya adalah karya sendiri. Karena kalau tidak, ada ketentuan yang mengikuti dari video-video yang ditayangkan, bila di take down berarti dinyatakan gugur dan batal sebagai peserta yang mengikuti lomba serangkaian Bulan Bung Karno yang ke-7. Demikian hal-hal umum dan khusus yang sudah sesungguhnya terinci dari awal sewaktu lomba serangkaian Bulan Bung Karno ini diumumkan oleh Kasbangpol dari Provinsi Bali. Saya kira demikian dari kami. Silahkan mungkin nanti teman-teman dari juri akan menambahkan dan kita buka pertanyaan-pertanyaan, tanggapan yang dapat kita diskusikan sebagai acuan bersama merujuk ketentuan-ketentuan lomba, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus yang jauh hari sudah diumumkan ke khalayak luas. Terima kasih. Salam
Mungkin ini bisa lanjut ke tanya jawab ya Bung Wari ya. Saya kira langsung saja ya. Oke. Silakan para peserta adik-adik, kita gunakan waktu ini, waktu technical meeting ini sebaik-baiknya, seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian setelah technical meeting ini tidak ada lagi tanya jawab kepada juri maupun kepada panitia terkait terutama terkait ketentuan umum dan ketentuan khusus dan aspek penilaian. Saya kira itu. Silakan. Oke, Pak Warik, bisa terdengar suara saya? Nggih, silakan, namanya Pak Lianto nih ya. Ya, Suaranya khas ya, nggih, silakan. nama saya Lianto Cahyo Putro. Di situ ada suatu ketentuan penilaian yang tidak disebutkan secara rinci mengenai hubungan musikalisasi puisi pembuatan. Sebab yang saya ketahui di dunia musikalisasi puisi itu ialah suatu puisi yang dimusikkan, contohnya Erlkönig dari Goethe dibuat musik oleh Schubert. Erlkönig itu jelas. Jadi dengan kata lain, syair tersebut tidak boleh satu suku kata pun yang hilang. Begitu. Nah, satu suku kata pun enggak. Jadi kalau misalnya aku ini binatang jalang, tiba-tiba musiknya dibuat aku ini binatang yang jalan gitu, nah, ketambahan yang sudah nggak boleh begitu. Tapi karena tentunya itu sulit untuk dimasukkan lagu, karena kadang-kadang syair terlalu panjang, kita ngambil mudahnya atau agak curang dikit, 6 syair dibacakan secara puisi. Begitu. Kalau ketentuan dunia rasanya nggak boleh begitu itu. Nah, kalau ketentuan di sini bagaimana? Apa boleh? Jadi karena ada syairnya misalnya Khairil Anwar yang untuk mempermudah 6 syair saya bacakan secara puisi aja. Begitu. Nah, itu tidak disebutkan di sini. Untuk kali ini kita juga nggak mengetahui, tapi barangkali untuk kedepannya bisa bisa diperjelas itu. Sudah Pak Ware, itu contohnya itu jelas ya, Goethe, Erlkönig itu yang saya ketahui. Ya, terima kasih Pak Lianto atas tanggapan, saran, dan masukannya terkait lomba musikalisasi puisi. Tetapi kalau kita melihat aspek penilaian, Pak Lianto dan peserta lomba, itu bisa melihat aspek kedua yaitu musikalitas. Di uraian B itu sudah disampaikan Pak Lianto, adanya totalitas dalam kurung yakni keutuhan puisi di dalam keseluruhan. Jadi tidak ada upaya sedikit pun yang diperkenankan kepada peserta untuk melakukan editan atau perubahan. Itu merujuk naskah yang sudah disediakan oleh panitia, yaitu satu naskah puisi dari Bung Karno. Kalau kemudian usulan tadi yang disampaikan Pak Lianto bahwa naskah puisi yang panjang menyebabkan harus sebagian tidak dimusikkan tapi dibacakan, itu tidak apa-apa. Itu bagian dari kreativitas. Selama keseluruhan puisi itu dihadirkan secara utuh sebagaimana karya asli yang dalam hal ini telah disampaikan oleh panitia. Jadi sekali lagi pertanyaan ataupun tanggapan Pak Lianto sesungguhnya sudah merujuk pada apa yang ditegaskan oleh Dewan Juri melalui ketentuan pada aspek penilaian kedua musikalitas, saya bacakan ulang, yang bobotnya 30%, yakni A, tata aransemen, adanya keselarasan puisi dengan musik. B, ini yang pokok yang tadi yang menyangkut pertanyaan Pak Lianto, totalitas atau keutuhan puisi dalam keseluruhan. Saya kira demikian Pak Lianto, mudah-mudahan sudah memenuhi
pandangan, pertanyaan, tanggapan, dan sebagainya. Silakan, yang lain. SMA Negeri 2 Negara dari Teater Tanpa Nama ya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari SMA Negeri 2 Negara izin bertanya terkait ketentuan apakah dalam video musikalisasi tersebut diperbolehkan menggunakan humming atau pure dengan teks puisi yang telah ditentukan. Seperti contoh humming atau apakah diperbolehkan? Mohon diulang lagi pertanyaannya, kurang jelas. Itu menyangkut keutuhan puisi kan? Silakan diulang lagi pertanyaannya. Jadi begini Bapak, di video puisi nanti, di video musikalisasi puisi nanti, apakah diperbolehkan menggunakan humming, yaitu seperti kata-kata ha, ho, hu, begitu. Apakah dapat dipahami Bapak? Ya, Terima kasih saya Bapak. kira selama itu sebentuk kreativitas, tidak mengganggu maknawi dari puisi yang dihadirkan secara keseluruhan, tidak apa-apa. Dan setiap upaya kreativitas selalu ada dua kemungkinannya. Satu, menjadi batu sandungan karena gagal mencapai keutuhan dan kepaduan dalam penilaian, malah mengurangi bobot musikalitasnya, itu tentu akan mengurangi nilai. Tetapi kalau upaya kreativitas itu adalah mampu memperkuat maknawi puisi dan kemudian kehadiran musikalitasnya di dalam sajian, tentu nilainya akan tinggi. Jadi dipersilahkan menggunakan kreativitas seoptimal mungkin dengan catatan tidak mengubah keutuhan keseluruhan dari puisi. Silakan. Baik. Saya kira Baik. jelas ya. Sudah jelas Bapak, terima kasih. Terima kasih juga. Ini jawaban dan pertanyaannya menjadi pengetahuan kita bersama bagi peserta lainnya. Mudah-mudahan tidak mempertanyakan hal yang sama. Silakan lanjut. Dinda Arsita, silakan, namanya Indah. Mohon maaf kami ini pakai jaket yang gagah, kalau adik-adik nanti mau pesan boleh ya. Biar panitianya sibuk. Silakan Dinda. Izin Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya atas nama Putri Dinda Ristarani, jadi saya mengikuti lomba musikalisasi puisi. Yang dimana di sini saya mau nanya terkait tentang bentuk videonya Bapak. Apakah bisa direkam secara lip sync atau harus live rekamannya Bapak? Baik, kami dari juri jauh hari ketika menetapkan kriteria menyadari benar bahwa penggunaan teknologi artificial intelligence bisa melakukan manipulasi macam-macam hal, termasuk mengubah suara. Oleh sebab itu, untuk musikalisasi puisi, bahkan untuk mata lomba yang lain, kita mengedepankan pure, murni. Jadi bukan rekayasa audiovisual. Jadi silahkan direkam langsung, live. Baik, bukan lip sync. Iya, baik Bapak, izin nanya lagi Bapak, terkait tentang pengulangan bait pada puisi, apakah boleh Pak ya? Saya kira karena puisi itu mengandung keutuhan dalam keseluruhan, maka pengulangan kami sepakat untuk lomba kali ini, karena menghormati karya Bung Karno, pengulangan ditiadakan. Jadi sepenuhnya adalah mengacu pada keutuhan secara keseluruhan dari puisi Bung Karno. Baik, terima kasih Bapak. Izin lagi satu Bapak, untuk judul dan penulis apakah harus dibacakan pada awal musikalisasi puisi, apa bisa tidak dibacakan Bapak? Tidak dibacakan tidak apa-apa, tapi di dalam video dicantumkan.
Kalau mau dibacakan sebagai bagian dari performing yang memang kuat dan bagus, saya kira itu juga akan mendapat perhatian sendiri dari juri untuk penilaian. Tetapi bila pertimbangan lebih kuat, bila dicantumkan dalam tulisan, saya kira tidak apa-apa. Yang intinya keseluruhan kita nilai adalah keutuhan, kepaduan secara keseluruhan, baik unsur puisi yang memang sepenuhnya mengacu karya Bung Karno. Kedua, secara unsur musikal adalah padu dan utuh keseluruhan gitu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Sudah jelas? Sudah Bapak. Terima kasih atas pertanyaan yang menyeluruh dan tajam. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Berikutnya SMA Negeri 2 Amlapura. Silakan. Baik, izin sebelumnya maaf kami tidak bisa on kamera karena ada kesalahan teknis. Oh, namanya siapa? Namanya Radika Jakaraya dari SMA Negeri 2 Amlapura. Radika ya. Ya. Jakaraya. Silakan. Izin bertanya dalam kategori lomba musikalisasi puisi terkait kamera perekaman videonya, apakah untuk kameranya diperbolehkan untuk bergerak atau hanya diam saja? Saya kira di dalam aspek penilaian kita menekankan aspek kreativitas. Jadi dimungkinkan, yang penting bukan proses editing, jadi proses perekaman. Jadi alat itu hanya alat bantu untuk berkreativitas, bukan alat rekayasa untuk memanipulasi secara aplikasi. Saya kira itu jelas ya. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. SMA Negeri 1 Kuta Utara, silakan. Baik, Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Sinta, perwakilan dari SMA Negeri 1 Kuta Utara yang akan mengikuti lomba musikalisasi puisi. Izin bertanya, Bapak, untuk puisi yang digunakan, apakah hanya satu puisi yang telah disediakan tersebut atau akan ada tambahan lagi? Dan untuk jumlah anggota dalam satu tim itu dimaksimalkan berapa? Terima kasih. Jadi kami dari Dewan Juri jauh hari sudah menetapkan bahwa memang puisinya tunggal adalah karya Bung Karno saja. Tujuannya adalah kita menciptakan satu kondisi objektif penilaian atas dasar satu puisi. Dengan demikian subjektivitas menyangkut estetika dan nilai-nilai yang menjadi aspek akan dinilai itu tetap terjaga, tetapi secara objektif kami tidak terpengaruh oleh pilihan puisi dengan banyak kemungkinan lagunya. Saya kira itu sudah jelas. Ya, baik, sudah jelas Bapak. Terima kasih. Dan pertanyaan lagi satu Bapak. Untuk jumlah anggota dalam satu tim itu dimaksimalkan berapa? Karena berkelompok itu bebas. Saya kira bebas, ya kan, bebas. Bahkan untuk musikalisasi puisi ada perorangan juga. Sudah diumumkan perorangan dan kelompok. Jadi dengan sendirinya bebas. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Silakan. Silakan Pak Wayan atau Beli Wayan. Halo, Om Swastiastu. Saya mau nanya terkait lomba film fiksi. Bapak, settingnya itu harus di Bali atau yang penting ada Bali Mood. Kalau temanya kearifan lokal Bali, tapi latarnya di lokasi dalam filmnya di kota lain, bisa nggak, Pak? Saya kira bukan hanya karena keberadaan lomba ini di Bali, tetapi semangat kita juga mengangkat kekayaan dan keragaman serta keadiluhungan kultur Bali serta alam Bali
memang ditetapkan agar latar atau venue pilihan untuk penyajian video tetap tiknya di Bali, syutingnya di wilayah Bali. Terima kasih. Jelas ya Pak Wayan? Ya, jelas, Pak. Gismansa, silakan. Silakan adik Gis Semansa. Next, yang lain? Om Swastiastu, Sudah, oke. Bapak. Selamat siang, Pak. Kami dari SMA Negeri 1 Manggis ingin bertanya, untuk musikalisasi puisinya itu, apakah kita full nyanyikan atau boleh kita gabung antara nyanyi dan deklamasi puisi? Saya kira ini tadi sudah ditanyakan oleh Pak Lianto. Dimungkinkan selama keutuhan puisi itu terjaga dan tidak dimungkinkan untuk pengulangan ya. Jadi tidak ada reprint pengulangan puisi-puisi tertentu yang diulang-ulang barisnya, bait-baitnya juga. Oke, jelas ya? Maksudnya itu puisinya itu boleh dinyanyikan secara full, apa boleh kita setelah nyanyi kita puisinya itu dibacakan? Boleh. Atau diklamasikan? Boleh sebagian dibacakan, boleh sebagian dinyanyikan, tetapi utuh secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang cuma petikan atau cuplikan. Secara keseluruhan harus mencerminkan kepaduan dari puisi Bung Karno yang tahun ini ditetapkan sebagai satu-satunya puisi untuk musikalisasi puisi ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. IPDP Football. Ini tim sepak bola ya, silakan. Siapa namanya? Suaranya tidak kedengar, Dek. Halo, suara. Masuk. Masuk. Perkenalkan, nama saya Dharma Putra dari Perwakilan Pemuda Desa Sibangkaja. Jadi kami ikut ketiga lomba dan pertanyaan pertama saya Pak terkait dengan pengambilan gambar atau video musikalisasi puisinya itu saya belum jelas tadi. Ada yang menanyakan bolehkah gambarnya bergerak? Yang mau tanyakan di sini misalkan saya pakai kamera yang statis satu, sedangkan kamera duanya merekam lebih detail. Begitu apakah diperbolehkan? Jadinya kita harus ngeditnya pakai cut. Kalau Bapak jelaskan tadi, kita nggak boleh ngedit apa bagaimana. Karena berkaca dari lomba tahun kemarin yang perhatikan, terutama yang mendapatkan juara itu ada yang menambahkan visual suara, ada yang menggunakan media visual selain yang melakukan musikalisasi puisi seperti gambar sawah dan lain sebagainya. Itu aja sih Pak. Baik, sebagaimana tahun lalu, secara keseluruhan itu dimungkinkan kreativitas untuk pengambilan gambar, termasuk insert-insert itu. Tetapi yang pokok unsur musiknya itu tidak boleh editing, rekaman langsung. Oke, yang nyanyi rekaman langsung. Jadi ada bukti juga rekaman langsung yang dihadirkan menjadi bagian dari kreativitas. Kemudian penggunaan sekian kamera boleh tidak dibatasi. Silakan saja selama itu adalah karya otentik pribadi. Termasuk insertnya itu harus karya otentik ya. Karena bisa saja nanti di take down itu berarti gagal. Oke? Mungkin bisa saya bertanya lagi satu Pak.
Jadi kemudian insertnya itu adalah insert gambar-gambar pada tag peristiwa itu. Jadi bukan ambil dari YouTube atau video-video lain. Jadi adalah kreativitas atas pengambilan gambar yang ada di dalam lokasi lab tadi. Saya kira jelas ya. Oke, jelas? Mungkin lagi satu bisa saya tambahkan, Pak. Ya. Apa konsekuensi misalkan kalau ada misalkan saya pribadi atau kami sebagai tim melihat ada hal yang artinya tidak sesuai aturan, apakah ada misalkan sanksi diskualifikasi atau poin pengurangan seperti itu? Oh, dengan sendirinya, misalnya kalau itu ambil gambar atau insert ataupun musik bukan karya sendiri, kemudian di take down, itu dengan sendirinya batal. Kemudian selama proses penilaian kan kami terus berembuk. Ada 5 juri yang terus mencoba melihat walaupun tidak di take down, tapi kemudian kita melihat bahwa ini ada unsur sekian ketukan milik pemusik atau pencipta lain atau gambar dari pihak tertentu yang kita juga tahu tentu menjadi bagian dari penilaian. Termasuk waktu kan, kita juga ada ambang waktu 5 menit. Tetapi pada titik tertentu ada namanya toleransi. Misal lebih 6 menit, tetapi kalau kepaduan keutuhannya itu bagus, tetap kita akan nilai. Cuman kelebihan waktu itu akan konsekuensi pengurangan nilai yang sangat tinggi. Kan seringkali ya karena tahun-tahun sebelumnya bagus pidatonya, waktu ada lomba pidato, ngirim kepanjangan setengah menit atau apa karena mungkin waktu menggunakan aplikasi ada hal yang luput dicermati sehingga pada waktu pengiriman ke panitia ada koma-koma sekian. Itu menjadi perdebatan yang cukup panjang. Tetap kita nilai, tapi begitu lewat durasi yang ditetapkan ada pemotongan yang sangat tinggi yang menyebabkan tetap dikedepankan adalah keadilan bagi peserta sesuai dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus. Gitu. Terima kasih. Silakan. Dari mana ini? Repan Dharma, silakan. Halo Pak. Halo, namanya siapa? Nama saya Revan. Terima kasih sebelumnya Pak untuk waktunya. Saya izin bertanya. Kami dari perwakilan SMK TI Bali Global Denpasar. Saya ikut lomba film dokumenter. Di dalam film dokumenternya nanti, apakah boleh kami mengajukan sponsor atau collab dari tempat penyewaan gear seperti contohnya SKLB? Sebagaimana tradisi kita selama ini, semua bentuk iklan terselubung, apalagi menyangkut rokok, kemudian minuman keras atau hal-hal lain, semua dilarang. Bila ada dukungan atau kerjasama, itu sifatnya tidak partisan atau tidak mengikat, berupa ucapan terima kasih di akhir. Ya, itu masih diperkenankan ucapan terima kasih. Itu pun tidak boleh bersifat partisan ya dari partai. Kita jaga ini nilai kebangsaan, nilai-nilai perjuangan kita untuk menghormati kemanusiaan di atas kepentingan apapun. Jadi termasuk yang lain-lain ya. Maaf Pak, maksudnya adalah penyewaan gear seperti lighting karena di lomba film dokumenter ada salah satu dari penilaiannya adalah tata cahaya. Kami mau menyewa gear seperti lighting dan kamera. Apakah boleh kita mengajukan sponsor dan collab? Tidak ada sangkut pautnya dengan rokok Pak dan minuman keras. Boleh, semua itu boleh, tetapi tidak boleh dihadirkan sebagai gambar. Oh, baik Pak. Sebagai gambar iklan ataupun logonya tidak boleh, ucapan terima kasih boleh di belakang. Oke. Di kredit titel di akhir ya. Baik Pak. Ya, jadi tidak boleh misalnya gambar tiba-tiba ada sengaja jalan ada ambil gambar pas tempat perusahaan itu atau dibuatkan skenario seolah-olah filmnya dokumenter itu sedang berkomunikasi untuk sewa
alat-alat tertentu di daerah tertentu, di perusahaan tertentu gitu. Tidak boleh ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Damita Pitusta. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kadek Prabu sebagai perwakilan dari film pendek, lomba film pendek. Izin bertanya Pak, untuk tim di film pendeknya itu apakah ada batas maksimalnya atau hanya minimal saja? Eh, sila Oh, dia bilang. Silakan. Itu sudah ada sebenarnya di ketentuan khusus dan di ketentuan umum. Mohon dipelajari. Maksimal 5 menit. Kalau ada kelebihan akan mengurangi penilaian. Maaf Pak, maksud saya batas anggota timnya, bukan batas waktu durasi filmnya. Kalau itu jumlahnya boleh. Minimal 5. Kalau pergu minimal 5. Hanya untuk musikalisasi saja yang boleh perorangan. Kalau untuk yang lomba film dokumenter dan film cerita itu minimal 5. Maksimal silahkan bebas. Yang penting karyanya 5 menit. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, jelas ya? Jelas Pak. Silakan. Teater Kampus Warma Dewa. Silakan. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Devi dari Universitas Warma Dewa. Saya izin bertanya, apabila ini saya bertanya mengenai musikalisasi puisi, apabila kami memodifikasi puisinya, maksud saya jika kami memulai menyanyikan atau membaca puisinya pada intro tapi tidak dari bait pertama, apa diperbolehkan? Sebagaimana kami sampaikan di awal ketika membuka technical meeting dan menjelaskan pertanyaan, menanggapi pertanyaan, itu mohon dijaga keutuhan secara keseluruhan dari puisi itu. Jadi kreativitas tidak boleh untuk melakukan pemenggalan puisi yang mengubah maknanya. Jadi tetap harus ada keutuhan dari awal hingga akhir. Dan satu puisi saja yang kami pilih. Baik. Izin bertanya sekali lagi Bapak, untuk ketentuan alat musiknya, apa diperkenankan menggunakan alat musik elektrik atau ada larangannya? Silakan bebas. Oh baik. Kombinasi keduanya boleh. Ya. Yang penting adalah butir-butir pada ketentuan khusus, ketentuan umum itu adik pelajari, yaitu tentang keautentikan karya asli. Jadi tidak boleh sekian ketukan mengambil karya orang lain dan sebagainya, yang kemudian resikonya akan di take down oleh aplikasi penayangan ya. Nah, itu akan terjadi take down dan dengan sendirinya dinyatakan gugur. Gitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Berikutnya Ida Bagus Made Suandana. Baik Pak, Om Swastiastu Niko. Om Swastiastu. Riko dari SMA Negeri 1 Semal, dari cabang lomba film dokumenter. Mohon suaranya diperkeras ya, Dek. Lebih dekat. Saya ingin bertanya terkait dengan lomba film dokumenternya. Apakah ada persyaratan khusus untuk aspek rasio gambarnya? Sudah. Saya kira adik mohon mempelajari lagi ketentuan khusus dan ketentuan umum dari lomba ini. Semua sudah terangkum hal teknis. Jadi kami tidak akan diskusikan lagi supaya tidak bias. Karena perbincangan melewat ini mungkin bisa bias kan. Jadi pelajari lagi ketentuan umum dan ketentuan khususnya. Resolusinya sudah ditetapkan juga minimal 720 HD dan sebagainya lah. Nanti bisa dipelajari lagi ya, Dek. Nggak apa-apa. Gitu. Ya, Oke. Ya, baik. Mau tanya lagi saya, Pak. Kalau ada pertanyaan yang baru terpikirkan setelah TM, ada kontak personnya, Pak?
kontak person untuk bertanyanya? Bisa menghubungi panitia ya di grupnya, silahkan. Tetapi sebaiknya pelajari dulu ketentuan khusus dan ketentuan umum dengan seksama supaya tidak semua hal yang melintas dipertanyakan padahal sudah terangkum di dalam ketentuan dan ketentuan khusus. Memang kami dari Dewan Juri menetapkan setelah technical meeting ini tidak ada lagi pertanyaan langsung kepada Dewan Juri. Dianggap peserta sudah memahami semua ketentuan, baik ketentuan khusus maupun ketentuan umum, terkait juga tema yang dipilih untuk lomba tahun 2025 ini. Terima kasih. Oke Pak, sama Pak. Silakan yang lain. Intan Handayani ya. Intan, silakan suaranya Intan. Masih mute. Suaranya terlalu lembut, Dek. Belum masuk, Dek. Ya sudah, kami baca lewat kedip mata, Dek. Nggak apa-apa, Dek, kita lewati dulu. Lewati dulu ya. Atau tanya lewat kolom chat ya. Ya. Ya, jangan-jangan pacar adik melarang itu. Maaf bercanda. Oke, silakan. SMA? SMA Negeri 8, silakan. Halo. Halo. Halo, oke, selamat pagi, Bapak. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Niko Tauyasi Rahayu dari SMA Negeri 8 Denpasar. Di sini saya mengikuti lomba film dokumenter kan. Di sini saya ingin bertanya, kan tema itu ketahanan budaya Bali di tengah globalisasi. Apakah bahasanya boleh bahasa campuran Indonesia dan juga bahasa Bali? Atau full bahasa Indonesia atau bagaimana? Saya Kasih. kira silahkan, bahasa dibebaskan. Waktunya 5 menit. Jadi pilihan bahasa bagian dari kreativitas. Kalau memang itu menunjukkan bahwa film dokumenter atau film ceritanya itu mencerminkan tematik yang internasional, baur, ya silakan aja. Atau satu wilayah tertentu yang khas daerah tertentu, silakan. Yang penting pada akhirnya mengikuti ketentuan khusus, ketentuan umum, dan memperhatikan aspek penilaian. Kemudian intinya lagi adalah meyakinkan kami Dewan Juri. Terima kasih. Ya, aku dulu. Ya, ini koordinator juri akan menjawab, Dek. Ini adik yang bertanya tadi dan juga mungkin untuk para peserta film pendek maupun dokumenter, ini saya seringkali menjadi juri di mana kadang-kadang pemula itu ingin misalnya untuk film fiksi, ingin menghebatkan film lalu dia menggunakan musik yang hebat tapi bukan karyanya. Ini untuk itu saya ingatkan, jadi tolong kalau bisa, karena akan pengaruhi penilaian atau mungkin juga di take down, atau saya kalau misalnya enggak di take down, kalau misalnya musik free, walaupun musik free itu akan mempengaruhi penilaian. Kalau bisa, kalau memang tidak bisa nggak usah diisi musik. Jadi jangan terlalu nyinyir. Atau karena sekolah atau kelompok bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, jangan egois. Saya sering melihat adalah keegoisan, maka dia membuatlah musik, mengambil musik-musik comotan. Oh, ini musik free, saya masukkan aja langsung semuanya. Jadi itu akan mempengaruhi. Yang kedua, masalah bahasa tadi kan, pengalaman saya, tolong jangan sampai sok-sokan menggunakan bahasa Jakarta, lu gue. Itu akan sangat tidak menarik untuk sebuah film. Kalau misalnya nantinya adik-adik teman-teman itu membawa film itu ke tingkat luar. Ini nak Bali tapi bahasanya lu gue gitu loh. Jadi kemudian kalau menggunakan bahasa daerah, tadi kan pertanyaan, kalau mana. Tapi karena film ini nanti ditonton juga bukan orang yang tidak mengerti bahasa Bali, maka harus ada teks tertulis bahasa Indonesia. Bahasa daerah biasa saya sendiri buat film Jayaprana itu pasti bahasa Bali, tapi bawahnya harus ada bahasa Indonesia. Kalau misalnya nanti turis yang ngomong di dalam film dokumenter, ya kamu harus isi bahasa Indonesia, karena itu kewajiban kita adalah juga bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi itu deh. Jadi tolong lagi sekali pertimbangan penggunaan musik-musik walaupun itu free, download,
Kalau bisa ya gunakan cari teman pemusik atau bagaimana supaya filmmu itu yang sudah kamu buat susah tidak jatuhkan oleh musiknya. Saya kira itu dari Ya. Taman Sari. Terima kasih Beli Putu Satria. Saya kira berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang panjang Beli Putu Satria memberikan pandangan pada teman-teman untuk berkreativitas secara kontekstual. Artinya sesuai dengan tema, sesuai dengan pilihan cerita, sesuai dengan keadaan situasi yang memang diangkat di dalam film dokumenter maupun film cerita. Jadi cerita dan bahasa gambar itu menjadi poin penilaian tinggi. Kalau kita lihat aspek penilaian, adik-adik mohon dipertimbangkan hal semacam itu gitu. Dan kemudian tadi juga sudah diberikan catatan, kalau menggunakan bahasa daerah dalam dialog, tolong diterapkan di dalam subtitlenya ada tulisan pakai menggunakan bahasa penjelas bahasa Indonesia. Karena film ini, film dokumenter maupun film cerita ini bukan hanya ditayangkan untuk publik di Bali saja, tetapi terbuka secara nasional dan internasional. Dengan demikian setidaknya secara nasional masyarakat dapat turut menghayati dan menerima kisahan itu secara mendalam karena tidak dibatasi oleh kesulitan memaknai kata-kata ataupun ungkapan ataupun ucapan dalam bahasa yang berbeda gitu. Dan Ada tambahan lagi deh. ya, Pengalaman saya ngedit itu biasanya kalau misalnya kita ngedit film itu ada yang ada yang otomatis ya diterjemahkan. Kalau dibiarkan saja liar diterjemahkan otomatis, kadang-kadang terjemahan itu salah dan sangat memalukan. Jadi harus agak cerewet memperhatikan kalau salah ya perbaiki terjemahannya, jangan sampai begitu. Saya beberapa kali lu aneh sekali, malah jorok jadinya terjemahannya tuh loh. Jadi tolong adik-adik kalau jangan bermalas-malasan karena kita di seni itu betul-betul perlu curahan yang benar, detail. Jadi ketika memang itu diterjemahkan, kalau diterjemahkan oleh otomatis secara sistem maka diperiksa lagi. Kalau salah perbaiki terjemahannya, supaya nggak jelek jadinya. Demikian. Saya kira Beli Putu Satria mengingatkan bahwa kreativitas di dalam penerjemahan subtitle itu bagian dari penilaian. Nah, kita pasti juri akan mempertimbangkan itu. Kedua, harus diperhatikan juga pilihan bahasa, pilihan cerita terkait tematik tahun ini itu juga nantinya karena ini ditayangkan ke publik luas melalui media sosial dan ada mata hadiah berupa favorit yang ditetapkan oleh publik yang menyaksikan kemudian memberikan like itu akan dinilai khusus menjadi favorit. Jadi kreativitas mohon mempertimbangkan segala aspek penilaian yang sudah ditetapkan oleh juri dan panitia termasuk untuk merujuk kategori juara favorit. Terima kasih. Silakan lagi. Semansa, silakan. Semansa Movie Group. Movie Crew. Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya terkait dengan Mohon namanya? Namanya Yuen, YUWEN. Yuen, ya oke. Ini saya izin bertanya terkait dengan lomba film pendeknya. Itu di sini saya sudah baca di ketentuan khususnya peserta mengirimkan biodata dan susunan tim produksi. Nah, ini tuh biodata seluruh tim produksi yang terlibat dalam produksi filmnya atau bagaimana? Dan juga untuk susunan tim produksi, apakah pemain perannya itu juga dihitung sebagai tim produksi atau hanya kru di balik layarnya saja? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira tidak masalah kalau Anda mengirim CV pemain dan tim produksinya lengkap tidak apa-apa. Jadi tim artistik, tim produksi sama tim pemainnya boleh dikirim CV-nya lengkap. Kemudian untuk kru kan itu minimal 5. Selebihnya silahkan diatur lah. Kalau mau ngerangkap bahwa sutradara juga menjadi pemain sebenarnya tidak menjadi masalah gitu. Yang penting 5 menit dalam film itu dihadirkan sebagai pencapaian kreativitas adik-adik dan ketentuan di dalam lomba hanya menyatakan minimal 5 kru orang ya.
5 orang untuk grup lomba film dokumenter maupun film cerita. Kalau musikalisasi, puisi bahkan boleh perorangan di dalam ketentuan. Oke, hanya itu aja yang perorangan untuk musikalisasi puisi. Terima kasih. Saya mau nanya lagi sekali, itu terkait dengan bahasa. Dalam film itu saya niatnya menggunakan bahasa Bali sehari-hari yang dimana itu tuh agak kasar dia mungkin ya Pak. Itu apakah diperbolehkan atau harus menggunakan bahasa Bali halus? Karena kan ya nggak bisa menutup mata sehari-hari kita tuh dalam menggunakan bahasa Bali juga ada pakai bahasa kasarnya. Ya saya kira kalau itu bagian dari kreativitas, keselarasan dengan tema cerita yang diangkat, kemudian jalan cerita tidak apa-apa. Yang penting tidak mengumbar katakanlah sesuatu yang melanggar etika umum lah. Jadi kekasaran itu harus estetik. Bagian dari sesuatu yang indah yang memang padu utuh di dalam keseluruhan 5 menit film adik. Nah, jadi boleh pilihan bahasa daerah sehari-hari tentu, tetapi tadi sudah diingatkan oleh koordinator juri harus ada subtitlenya ya untuk publik yang katakanlah menikmatinya dari Ambon ataupun dari Jakarta yang sepenuhnya tidak memahami bahasa sehari-hari yang paling biasa dalam bahasa Bali sekalipun. Terima kasih. Mungkin dia kalau misalnya bahasa sehari-hari itu masalah kasarnya itu apa umpatan-umpatan yang sifatnya mengucapkan alat kelamin itu mungkin tidak menarik. Jadi perlu juga diginikan. Tapi kalau bahasa kasar gaya buleleng artinya biasa itu tidak ada sourcing itu lain. Maksudnya kan kasarnya itu tidak ada sourcing kita tidak ada ide bagus ataupun sudra di sini di dalam bahasa yang penting bahasanya egaliter gitu loh. Cuman ungkapan kalau misalnya ungkapan mengucapkan alat kelamin tertentu itu menurut saya harus jangan dipakai. Ya. Yang melanggar etika. Atau misalnya kalimat ungkapan sifatnya diskriminatif. Cina keneci. Oh gitu misalnya. Cina kita nih itu mungkin enggak. Cina do tukan atau dalam kata kutip ngerti bahasa gitu itu mungkin perlu dilakukan itu kan tidak produktif untuk sebuah film yang sifatnya memang karakter di film lomba ini kan untuk kaitan dengan kebangsaan kan kalau nanti adik membuat film yang sifatnya independen tidak untuk lomba yang sifatnya dari pemerintah itu mungkin lain lagi itu loh itu saya kira ya. Oke, terima kasih Beli Putu mengingatkan kita bahwa kompetisi ini ada dalam bingkai perayaan Bulan Bung Karno. Jadi ada semangat dasar tentang kesatuan dan persatuan bangsa yang dikedepankan sambil menghormati apa yang kita jaga bersama tentang SARA itu. Gitu. Baik ya Ade ya, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan. Udah berapa lagi jangan. Una Semasta silakan. Kita berapa lagi sampai jam 12.30 12.20. Halo, selamat siang Bapak. Tiang dari SMA Negeri 1 Tabanan izin menanyakan berapa yang sudah daftar di musikalisasi puisi Pak dan anggota per kelompoknya itu maksimal berapa? Karena di sini Tiang dengarnya belum jelas nih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya tadi dalam diskusi awal sudah dijelaskan, mungkin adik baru masuk ya, atau tidak menyimak secara keseluruhan tentang ketentuan umum dan ketentuan khusus tidak apa-apa. Kami dari juri masih memang berkewajiban menjawab. Jadi itu tidak ada minimalnya perorangan mas boleh, beregu bebas sebanyak-banyaknya. Tetapi itu harus atas dasar pertimbangan artistik atau pencapaian seninya. Jadi bukan banyak-banyakan kemudian nanti akan paling tinggi nilainya gitu ya. Jelas tetap mengacu pada aspek penilaian. Tolong dipelajari aspek penilaian, kemudian ketentuan khususnya dan juga ketentuan umumnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sampai sekarang kami kabari untuk musikalisasi puisi ada 49 grup yang terdaftar peserta.
Karena bisa perorangan juga, bisa grup ya untuk musikalisasi puisi. Jadi ada 49. Mungkin sebentar lagi jadi 490 loh, Dek. Terima kasih. Oh, udah tutup ya. Oke. Siapa? Damita Pistusta yang suaranya tadi tidak kedengar ya, silahkan. Oh mungkin mohon maaf Pak, izin bertanya. Saya Putra dari SMA Negeri 1 Selirit. Nah, apakah diperbolehkan menyertakan dalam film pendeknya, apakah diperbolehkan menyertakan elemen yang bersifat sensitif dalam film, seperti konsumsi alkohol jika konteksnya relevan dengan cerita? Maksudnya itu yang berhubungan dengan ceritanya Pak. Seperti kan di ekonomi kearifan lokal itu kan ada yang ya berhubungan dengan alkohol sedikit Pak. Ya saya kira kalau itu tadi kebutuhan cerita dan memang memperkuat estetik dan pencapaian karya itu dibolehkan. Tapi kalau 5 menit, 4 menit orang mabuk ya tidak masuk kan. Ya. Satu itu. Kedua, jangan merek dari minuman kerasnya kamu tonjolin karena ada warung sebelah yang sponsori misalnya kan. Jangan ya, nggak bisa ya Dek. Ya. Pokoknya pura-pura mabuk aja tapi pendek. 1 detik tapi sudah menjelaskan 4 menit kemudian pesan yang disampaikan. Jangan gaya mabuknya 4 menit, pesannya 1 menit ya berat ya. Oke deh ya, itu kan anjuran mabuk nanti. Oke, terima kasih. Saya kira kreativitas paling tinggi. Oke. Bapak, mohon maaf Bapak lagi satu pertanyaan. Oh, ini satu grup nih? Ya, satu grup. Iya Bapak. Ya, boleh. Siapa namanya? Saya Damita, Bapak. Saya Damita, Bapak. Izin bertanya mengenai lomba musikalisasi puisinya itu, kan di ketentuan khusus itu diminta untuk mengirimkan lampiran sinopsis ya. Nah, untuk lampiran sinopsis yang dimaksud itu, apakah tentang puisinya atau tentang genre musiknya atau apanya, Bapak? Terima kasih. Ya, saya kira itu sebenarnya bagian dari tim produksi aja. Jadi nama-nama tim produksi dan apa, kemudian sinopsisnya mungkin semacam proses kreatif lah. Kan untuk bantuan publikasi aja itu. Tidak akan mempengaruhi penilaian. Ya, Dek ya. Proses kreatifnya apa, misalnya dalam menghayati puisi Bung Karno, nggak apa-apa Dek. Nanti kan kita kan ada ke depan kemungkinan ada workshop, kemungkinan ada lokakarya, ada sarasen tentang proses cipta, nanti kan itu bisa menjadi bahan bersama gitu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bapak. Citra Lestari, silakan. Baik, Om Swastiastu Bapak. Ya, silakan Citra Lestari. Baik, di sini saya Maaf, Citra Lestari yang mana ini? Ini Citra Lestaro ini. Ya, oke, silakan. Saya mau ada ketahuan Bapak ya. Jadi sedikit ini saya bertanya. Tadi kan dalam film dokumenter 5 disampaikan kalau pure hak cipta dari kita. Jadi kalau kita menggunakan kreativitas kita dalam mengolah video-video lama untuk menampilkan gaya-gayaan yang telah dilaksanakan itu, lalu kita langsung melanjutkannya di video selanjutnya. Ya. Itu apakah boleh itu apakah dilakukan? Adik, suaranya kurang jelas, Dek. Pelan-pelan juga, pelan-pelan. Suaranya itu. Baik, Bapak, apakah sudah jelas sekarang, Pak? Jadi, perkenalkan kami dari SMA 1 Kusubiu ingin bertanya tentang film kategori film dokumenter. Jadi kami saat pembuatan film ini rencana ingin menambahkan elemen-elemen video dari bukti-bukti kebudayaan zaman dahulu. Apakah itu boleh atau tidak? Karena dalam ketentuannya tadi kan dituliskan bahwa tidak boleh melanggar hak cipta seperti itu. Apakah boleh atau tidak, Pak? Ya, Adik, karena ini menyangkut film dokumenter, ada fakta historis, tentu boleh. Tapi harus diingat waktunya 5 menit. Jadi jangan gambar-gambar lampaunya mengambil 4 menit, Adik cuma cerita setengah menit. Setengah menitnya subtitle. Jelas tidak mungkin meyakinkan Dewan Juri. Dan kalau mengambil gambar-gambar lampau, itu harus diberi catatan di belakang.
di sumbernya. Oh, sumbernya. Ya, dikasih insert bisa dan disertakan di subtitle belakang, sumber-sumber di belakang itu biasanya ada kan? Sumber karya, sumber foto, sumber apa boleh, ya. Tapi ingat ya, waktu 5 menit adalah waktu kreativitas. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh. Ya, ini masih ada waktu 15 menit. Kami belum sempat minum air putih ini. Ya, silakan sekarang siapa? Tiara Sri. Silakan Tiara. Baik Pak, kami dari SMA Negeri 1 Busumbiu izin bertanya Pak mengenai film pendeknya kan. Pak, di ketentuannya itu kan film pendek ini akan diunggah di Instagram. Nah, itu tuh nanti filmnya tuh disetor dalam bentuk apa, landscape atau portrait ya Pak? Oh, landscape Pak ya? Dalam bentuk landscape. Sudah jelas kan di ketentuan-ketentuan cuma dipelajari di landscape supaya Baik, Pak. tidak terpotong gambarnya ya. Jelas ya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Bapak. Sama-sama. SMA Negeri 2 Mengwi. Silakan SMA Negeri 2 Mengwi. Baik, Pak. Teater Bulan SMA Negeri 2 Mengwi. Ya. Apa Bapak bisa mendengar suara saya? Sangat jelas suaranya, tapi namanya siapa ya? Oh, nama saya Ida Yumer Andini. Agak bergema deh, tapi ya namanya Indah ya, oke. Ah ya, maksudnya pakai ini. Apakah masih bergema, Pak? Sudah enggak? Dengar, langsung aja deh. Ayo langsung deh. Halo. Halo? Ya, silakan deh. Ya, jadi untuk di ketentuan khususnya, itu kan ada yang mengirimkan biodata sinopsis susunan tim produksi, surat pernyataan originalitas, karya bermaterai 10.000. Apakah untuk surat form itu memang ada langsung dari tim pihak dari Bapak atau kita buat sendiri? Ya, dari panitia disampaikan bahwa format untuk surat-surat tersebut nanti akan dibagikan di grup. Jadi tolong disimak baik-baik. Nanti di situ form itu silakan di print, kemudian diisi kan, dikirim juga lewat online bisa ya. Yang penting ada tanda tangannya ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, baik. Lanjut. Intan Handayani ya. Silakan Intan. Baik Pak, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah. Baik Pak, izin bertanya, apakah di dalam video boleh menambahkan unsur keaktoran? Kebetulan saya dari musikalisasi puisi. Maksudnya Iya, maksudnya aktoran gimana? maksudnya tuh di dalam video ada aktor yang berperan sebagai pendukung visual musikalisasi puisinya, Pak. Oh, tidak apa-apa. Itu seperti ilustrasi gerak dan sebagainya ya kan? Iya, Selama betul, Pak. tata gerak itu tidak mengalahkan tata musikalnya dan hadir sebagai kepaduan yang utuh secara keseluruhan tidak masalah ya, Dek. Oh ya, ya baik Pak. Terima kasih Pak. Harus ingat bukan lomba dramatisasi puisi. Ya. Oh ya. Ini lomba musikalisasi puisi. Ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Yuk. Ide bagus, tim kreatif silakan. Silakan ide bagus, tim kreatif. Baik, terima kasih Bapak. Saya Gede dari Ide Bagus Tim Kreatif. Ingin bertanya terkait aspek penilaian di film dokumenter terkait dengan audio, Bapak. Jadi di sini kan ada ketentuan tata suara
yaitu audio dialog, ambience musik atau scoring ilustrasi. Nah, itu apakah memang harus scoring sendiri atau boleh membeli dari website-website yang berbayar, musik berbayar? Sekian untuk pertanyaan saya. Ya, kalau pembelian itu menyangkut kemudian tidak mempengaruhi hak cipta, kan ada tuh unsur-unsur pembelian yang bersifat umum. Tapi sebenarnya itu juga akan mempengaruhi penilaian. Sebaiknya memang karya sendirilah secara keseluruhan. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan khusus. Dan ingat, semua unsur yang dihadirkan di dalam karya peserta itu bermuara kepada tidak di take down. Jadi menyangkut seunsur sekecil apapun yang harus dijaga keautentikannya gitu, Dek ya. Saya kira itu ya, Dek. Siap, terima kasih Bapak. Ya, jelas ya. Oke. Silakan Milan Jani dari SMA 1 Denpasar, SMA Niran Jani dari SMA Negeri 1 Denpasar. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi di sini kami ingin bertanya terkait untuk ketentuan khusus dari musikalisasi puisi, di mana di sana terdapat di poin nomor 7. Kami rasa kami masih bingung di sini tentang apa perbedaan dari biodata dan juga susunan tim produksi nantinya. Apakah boleh dijelaskan lebih rinci terkait hal tersebut? Dan juga untuk pertanyaan kedua, dalam penyajian musikalitas termasuk aransemen, apakah boleh untuk menggunakan suatu efek tertentu pada alat musik atau harus orisinil pada alat musiknya sendiri? Terima kasih, Pak. Saya kira soal tim itu silakan aja, itu terbuka, tidak ada bedanya itu ketentuannya, tapi proses kreatifnya juga disertakan. Nggak apa-apa, nanti kan ada formnya itu yang disediakan oleh panitia di grup ya, itu teknis saja deh, tidak mempengaruhi penilaian. Nah, sekarang menyangkut soal efek musik, selama itu dihasilkan dari pertunjukan live itu tidak masalah. Jadi bukan kreasi dari alat-alat aplikasi tertentu, AI atau apa yang memanipulasi sehingga mencapai katakanlah suara yang lebih lembut, suara yang lebih kuat, ataupun nada-nada tertentu yang secara bunyi-bunyian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh adik. Jadi tidak ada unsur penggunaan alat-alat teknologi untuk memanipulasi hasil nyata dari pencapaian adik-adik berlatih. Oleh sebab itu penekanan unsur live menjadi utama. Jelas ya, Dek ya? Baik, untuk terima kasih atas responnya. Terkait saya tekan recheck lagi untuk berarti untuk biodata dan juga susunan tim produksi dan juga pernyataan originalitas ini berarti sudah langsung dikemukakan oleh pihak panitia ya Pak. Jadi sehingga biodata dan lainnya itu sudah emang ada template-nya. Ada formnya nanti yang disebarkan di grup yang nanti itu menjadi paduan lah. Semacam surat pernyataan itu sudah ada formnya. Kemudian kalau untuk biodata pasti kan ada halaman terbatas tapi boleh dilampirkan bentuk yang sama, tambahkan, tidak menjadi masalah. Oh iya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Komang Suardinata ya? Komang Suan Januarta. Saya sudah besar. Silakan Komang. Ini saya kira terakhir ya. Halo Pak. Terakhir ya. Ya. Baik, Silakan. apakah sudah terdengar Pak? Kedengaran ya Komang, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 2 Banjar yang mengikuti lomba musikalisasi puisi. Izin bertanya Bapak, untuk waktu pendaftaran itu kan sudah lewat dan dari sekolah kami itu sudah mendaftar sebanyak 5 orang. Apakah diperbolehkan untuk menambah anggota lagi untuk mengikuti lomba musikalisasi puisinya? Terima kasih Bapak. Kalau menambah peserta tidak, sudah ditutup.
Tetapi kalau menambah tim pendukung, tim produksi maupun tim penampil itu silakan aja, Dek. Itu masih berkembang kok. Ya, tapi kalau pendaftaran sudah ditutup ya, Dek. Oh, berarti jadi kalau misalnya menambah tim aja boleh Pak untuk ditampilkan dalam video itu boleh. Boleh, boleh. Selama Oke, baik. itu Terima kasih ya, Pak. laras untuk kebutuhan ya, Dek. Silakan. Baik, terima kasih ya, Pak. Itu saja. Cukup ya. Adik-adik dan teman-teman peserta lomba, Dewan Juri dan Panitia, saya kira terima kasih atas technical meeting ini sebagai tahapan dari lomba serangkaian perayaan Bulan Bung Karno yang ke-7. Kami dari Dewan Juri kembali mengingatkan tentang pentingnya adik-adik mempelajari kembali ketentuan khusus, ketentuan umum, dan terlebih aspek penilaian, serta hal-hal yang mendasar terkait kewajiban adik-adik membuat surat pernyataan sekaligus berkarya yang merupakan karya otentik, karya asli sendiri. Diskusi kita, timbang pandang kita sudah menegaskan sekali lagi bahwa kreativitas adik-adik menjadi penilaian utama kami. Hal-hal lain yang dianggap nanti merepotkan secara teknis dan upaya produksi mohon dipertimbangkan baik-baik. Jadi gunakanlah kreativitas diri adik yang mempribadi dengan waktu durasi setiap karya itu 5 menit yang optimal. Galilah tema dan kontekstualkan dengan pilihan stilistika dan estetika yang adik-adik yakini. Yang paling utama, lomba ini adalah perayaan kebersamaan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai proklamator kita Bung Karno yang tertuang dengan trisaktinya itu. Mohon itu menjadi semangat kebersamaan kita. Sesungguhnya dalam seni pemenangnya adalah kita semua. Kalau toh nanti ada yang juara, itu menjadi acuan pembelajaran kita bersama, termasuk Dewan Juri dan Panitia. Sekali lagi, Titiang atas nama Dewan Juri, Panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan technical meeting ini ada kata atau tindakan kami yang berlebihan. Semangat kami adalah sama, yaitu penghormatan kepada karya kreativitas adik-adik yang memang dari tahun ke tahun menunjukkan satu capaian yang ideal, yang makin luar biasa, yaitu seni yang menyampaikan pesan, bukan semata keindahan, tetapi renungan kebangsaan kita dan kecintaan kita kepada tanah air, sebagaimana didengungkan terus-menerus oleh Bapak Proklamator kita. Sukses mendahat, Om Santi 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 Om. Ya, itulah kawan-kawan, sahabat semua, para peserta. Penekanan, penjelasan, ulasan, jawaban, termasuk juga clue-clue, kata-kata kunci. Kalau kawan-kawan sahabat semua adik-adik perhatikan dari Dewan Juri. Tentu saja kawan-kawan sahabat semua, para peserta tetap mengikuti marwah daripada lomba ini, yakni originalitas karya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, mohon diperhatikan, ini penting, mohon diperhatikan karena ini sudah pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, lomba-lomba sebelumnya, sehingga ada protes dan lain, tapi kami tidak terima. Mohon diperhatikan. Penutupan pengiriman karya itu paling lambat dan sudah kami tutup pada tanggal 15 Mei pada pukul 23.59. Tepat 00 tidak ada lagi. Sekalipun adik-adik mengirim misalnya jam 11 malam pukul 23, tapi masih download ya, belum masuk pada kami pada pukul 23.59, itu tidak bisa diterima. Sehingga lebih-lebih awal ya, mohon cari wifi atau koneksivitas internet yang terbaik atau bagaimanapun caranya. Tidak boleh alasan masih loading Pak, masih down, masih apa istilahnya, masih upload begitu ya. Tidak bisa, karena kami tepat pada pukul 23, karena sistem
akan terkunci langsung oleh sistem. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam grup kami panitia tidak menerima tanya jawab lagi. Tetapi kalau adik-adik mau bertanya, silakan japri ke nomor yang sudah disiapkan ke panitia yang ada di situ. Ya, japri-japri saja. Mengapa demikian? Karena akan menjadi polemik, ribut dan bias lagi seperti kata Dewan Juri tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diulas dijawab lagi karena mungkin tidak semua dari adik kawan-kawan semua mengikuti hari ini. Tidak mengikuti maka diulas lagi dan akan jadi bias ya. Itu saja. Sebelum saya tutup mungkin ada penekanan dari Pak Putu Satria yang tidak bisa hadir di sini. Cukup Pak Putu, dari Dewan Juri yang lain cukup nggih. Terima kasih banyak. Ya, hasil rekaman ini akan diupload di YouTube. Kami merekam semua pembicaraan, semua diskusi hari ini. Adik-adik yang tidak mengikuti teman-temannya boleh melihat itu dan semuanya boleh mengamati dengan cermat. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan seperti tadi ada dalam perjalanan ada sepintas ada belum tanya, tanya lewat japri ke panitia. Di grup akan dikunci mulai hari ini sampai dengan tanggal 15 Mei 2025 pada pukul 23.59. Sekali lagi mohon diperhatikan, tidak ada alasan masih loading masih apapun 23.59.00 tepat sudah terkunci karena sistem. Oke. Itu saja. Hormat bangga dari kami dari panitia di Kesbangpol Persib Bali. Semangat, jadilah pionir dan ciptakan masa depan yang gemilang bersama kita semua. Selesai. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan kita semua.